Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Fikri, NPM 1901020067. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berceramah untuk melengkapi tugas dari dosen. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Baiklah, taubat. Taubat ialah wajib dilakukan setiap orang muslim, karena kita sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita sebagai manusia tidak luput dari dosa dalam setiap waktunya. Adapun syarat-syarat untuk bertaubat ada 3 unsur pokok. Yang pertama, menghentikan sama sekali kemaksiatan yang telah kita lakukan. Yang kedua, menyesal karena telah bermaksiat dan benar-benar tidak ingin mengulanginya kembali. Yang ketiga, bertekad tidak ingin mengulanginya dan sungguh-sungguh ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, wa anistaghfiri rabbakum summa tubu ilaih. Hendaknya kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertobatlah kepadanya. Dan Allah juga berfirman dalam surat At-Tarim ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Berarti di sini walaupun kita bertaubat dan melakukan dosa kembali setelahnya dan terus mengulangi dosanya, dan kita bertobat kembali, dan itulah yang harus kita lakukan. Kita harus bertobat setiap waktu dan setiap detiknya. Adapun hadis mengenai taubat, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri berkata, Nabi Allah SAW bersabda, pada umat sebelum kalian ada seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat dan dia telah mencari para pendeta dan menemuinya. Kemudian ia berkata kepada pendeta, apakah taubat saya masih bisa diterima? Kemudian pendeta itu menjawab, tidak, taubatmu tidak bisa diterima karena dosa dan kesalahan terlalu besar. Kemudian pemuda itu membunuh pendeta itu dan menggenapkannya hingga 100 orang. Kemudian ia berjalan lagi mencari segala penjuru bumi. Kemudian ia menemui orang alim dan bertanya, apakah taubat saya masih bisa diterima padahal saya telah membunuh 100 orang dan salah seorangnya adalah pendeta? Kemudian orang alim itu menjawab, tidak ada yang dapat menghalangimu dari taubat. Kemudian orang alim itu menyuruhnya dan mengarahkannya, pergilah ke sana, ke sini, karena di sana tempat dan lingkungannya jauh dari kemaksiatan. Mudah-mudahan kamu di sana bisa menjadi lebih baik dan bertakwa kepada Allah. Kemudian pemuda itu melakukan perjalanan
Sampai setengah perjalanan, pemuda itu meninggal dunia. Dan pada saat itu malaikat rahmat dan malaikat pencabut nyawa bertengkar. Ini adalah apakah dia masuk surga, kata malaikat penjaga, malaikat rahmat. Ya, karena Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan dia telah biarkanlah dia bersamaku, dikatakan oleh malaikat rahmat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih. Demikianlah ceramah saya pada kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.